Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan dari buku Kapitas Rekta Pendidikan Islam yang saya ambil dari buku itu, yaitu tentang pandangan mengenai profesi guru yang diambil dari karya Dr. Hasan Isri MAG. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada pertanyaan, bagaimana sih pandangan kita mengenai profesional guru? Ada yang tahu tentang profesional guru itu apa? Guru yang profesional. Guru yang profesional itu seperti apa? Tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan kerjaan ibu. Nah, ya betul. Jadi guru yang profesional atau profesional guru di sini pada dasarnya yaitu penghargaan terhadap profesi sebagai guru tersebut, menjadi sebagai pemicu utama tentang kemerosotan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, dalam profesi guru di sini, katakan guru di sini yaitu profesi, namanya profesi kan pekerjaan, yaitu sangat pekerjaan yang sangat mulia atau terhormat, sebab bagaimanapun ketika seseorang menjadi guru berarti dia memiliki potensi yang lebih atau berbeda dengan pekerjaan yang lain. Lanjut, di sini ada guru profesional. Dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan ataupun profesi. Ada satu hal penting yang menjadi aspek bagi sebuah profesi, yaitu sikap keprofesionalan dan kualitas kerjanya itu seperti apa. Nah, di sini juga maksud dari guru profesional ini yaitu orang yang bertindak sebagai dapat dikatakan sebagai evaluator. Artinya di sini proses belajar mengajarnya dan bimbingan peserta didik untuk mencapai tujuan program belajar mengajarnya itu seperti apa. Dan selanjutnya, guru profesional juga di sini dapat dikatakan sebagai administrator. Artinya di sini ia mampu memanage lingkungan sekolah dengan berbagai kebutuhan administrasi pembelajarannya seperti apa. Kemudian dapat dikatakan sebagai komunikator juga. Nah, dalam komunikator ini juga dapat dikatakan sebagai perkomunikasian dengan peserta didik dengan atau dalam upaya pengembangan kepribadian peserta didik itu sendiri. Selanjutnya di sini ada profesionalisme guru. Nah, dalam profesionalisme guru di sini merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas sesuatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang menjadi mata pencahariannya. Nah, maksudnya di sini guru profesional tidak terlepas dari pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan profesi keguruan dan kedisiplinan ilmu lainnya, dalam hal bertindak sebagai seorang pendidik sekaligus objek pembelajarannya itu bagaimana. Kemudian di sini kan ada profesionalisme, otomatis guru yang profesional di sini harus memahami atau pengetahuan ataupun wawasan keilmuannya itu harus lebih luas dari guru yang biasanya. Kemudian di sini ada juga guru yang profesional itu memiliki wawasan keilmuan tentang hidup bermasyarakat, karena persoalan guru tidak hanya datang dari lingkungan itu sendiri, akan tetapi sebagian besar pengaruhnya datang dari
kondisi lingkungan pada tiap-tiap lembaga pendidikan sebagai tempat melaksanakan tugas. Maksudnya di sini, jadi guru yang profesional ini harus siap menampung persoalan-persoalan yang ada di luarnya, seperti tidak hanya dari persoalan di sekolahnya itu sendiri, tetapi maksudnya dari lembaga-lembaga lain itu. Kita kan misalkan di sekolah bergugus-gugus, nah nanti harus siap atau harus menjaga, harus saling menjaga atau harus mencitrakan dia sebagai guru ataupun dia berdiri di sekolah itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada ciri dan syarat profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Maksudnya di sini melibatkan kegiatan intelektual sebagai profesi di dalamnya pasti merupakan sebuah pekerjaan. Nah, oleh karena itu, sebuah pekerjaan itulah yang disebut profesi yang harus memenuhi beberapa syarat di sini. Nah, yang pertama, tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Dari sebuah profesi itu pasti melibatkan intelektual atau secara kecerdasannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menggeluti ilmu yang khusus. Nah, maksudnya di sini yaitu karena selama ini yang disebutkan terkait dengan mengapa spesialisasi sesuai dengan kualifikasinya, tapi kenyataannya mungkin banyak guru yang tidak sesuai dengan ijazahnya, yang tadinya misalkan PJOK merangkap sebagai guru apa. Nah, itu yang harus diperhatikan karena di sini kan ada beberapa syarat sebagai profesi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga memerlukan persiapan pendidikan yang lama. Maksudnya di sini semua profesi pasti ada pendidikan atau proses studi yang sangat lama. Di dalam undang-undang guru ataupun dosen pun ada kebijakan turunannya semuanya mengatakan bahwa guru wajib memenuhi hingga S1 atau D4. Artinya di situ ada persiapan yang cukup lama. Yang keempat yaitu memerlukan latihan yang kontinu. Yang kelima, mementingkan umum di atas keuntungan pribadi, itu sudah jelas ya. Yang keenam, mempunyai organisasi yang profesional. Yang ketujuh atau yang terakhir, mempunyai kode etik yang mengaturnya. Dan selanjutnya di sini ada peranan guru sebagai pendidik yang profesional. Nah, selanjutnya peranan guru sebagai pendidik yang profesional, guru harus melakukan beberapa reorientasi pengembangan keprofesionalannya. Yang pertama ini yang kemampuan memahami Al-Quran dan mengintegrasikannya ke dalam proses belajar mengajar serta menyucikan jiwa dari dosa dan kemungkaran. Itu sudah jelas ya. Jadi emang pada dasarnya guru harus terpacu pada Al-Quran itu. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi guru dan murid itu jangan sampai ada jarak. Jadi guru harus tahu karakter murid itu seperti apa, itu dari komunikasi. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi guru untuk mengajar. Jadi kalau kita nyaman, pasti kan kita juga nyaman menyampaikan materi kepada anaknya juga. Yang keempat, mengoptimalkan pengaruh lingkungan sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pokok guru yang profesional. Yang pertama, tugas profesional. Yang kedua, tugas kemanusiaan. Yang ketiga, ada tugas kemasyarakatan. Nah, yang pertama, tugas profesional. Di sini tugas profesional tugasnya adalah yang pertama mengajar dan memimpin peserta didik serta melakukan penelitian atau riset-riset tertentu. Yang kedua ada tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan di sini membantu peserta didik agar mampu memenuhi tugas utama sebagai pendidik itu seperti apa, atau tugas sebagai manusia yang sebaik-baiknya.
Nah, yang terakhir yaitu ada tugas kemasyarakatan. Nah, di sini guru juga memiliki tugas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan, yang pertama tadi dari guru profesional, keprofesionalan guru. Nah, intinya guru itu kan seorang pendidik, otomatis pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, di sini yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang dimana isinya atau di dalamnya menunjuk pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik seperti merencanakan pembelajaran. Nah, itu yang seharusnya seorang guru dijalankan. Yang kalau misalkan sebelumnya mungkin menjalankan atau melakukan membuat RPPH. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajarannya. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, dalam kompetensi kepribadian di sini isinya atau di dalamnya menunjuk pada kemampuan kepribadian yang mantap, berhalal mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Jadi seorang pendidik atau guru harus menjadi suri teladan atau contoh yang baik bagi anak-anak peserta didiknya. Nah, yang ketiga ada kompetensi profesional. Nah, dalam kompetensi profesional di sini menunjuk pada kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi seorang guru juga harus memahami atau mendalami dulu materi sebelum diajarkan ke si peserta didik. Jadi bila mana ada peserta didik yang menanya, nanti si gurunya tidak melongo, jadi harus menguasai dulu. Nah, yang terakhir ada kompetensi sosial. Nah, di sini menunjuk kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, murid, dan masyarakat. Nah, jadi mungkin kalau di sekolah adanya rapat. Nah, itu untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan wali murid atau orang tuanya. Alhamdulillah, mungkin pemaparan dari saya disebutkan sekian. Bila mana ada salah-salah kata dan pemaparannya kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.